Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Pada hari ini kita bertemu kembali. Semoga semuanya semangat ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila. Sebelum Bapak menjelaskan terkait Pancasila, silahkan kalian lihat dulu video yang akan Bapak tayangkan. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi.
Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak video yang Bapak tayangkan tentang Pancasila dan maknanya. Kalian menyimaknya kan? Semoga saja kalian menyimak ya. Nah, sekarang dari kalian apa ada yang bisa menjelaskan apa tadi yang sudah kalian tonton? Silahkan Andi, jelaskan apa itu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu tersendiri berisi lima sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada Andi yang sudah menjelaskan atau menyebutkan Pancasila tadi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Andi tadi. Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian Pancasila ini memiliki simbolnya masing-masing. Apakah dari kalian ada yang mengetahuinya? Baik, Budi silahkan sebutkan apa simbol-simbol dari Pancasila itu masing-masing. Nah, baik Bapak, Pancasila yang pertama itu simbolnya bintang. Terus yang kedua, sila kedua simbolnya rantai. Sila yang ketiga simbolnya pohon beringin. Sila yang keempat simbolnya kepala banteng. Dan yang terakhir simbolnya padi dan kapas. Nah, itu tadi Bapak. Bagus anak-anak. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Budi tadi. Apa saja simbol-simbol Pancasila tadi. Nah, yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Baik, jika tidak ada yang mau maju, Bapak tunjuk saja ya. Baik, Dani, silahkan kamu sebutkan apa tadi simbol sila pertama dan juga maknanya. Baik Bapak, jadi sila pertama ini simbolnya bintang Bapak, yang mana artinya itu menggambarkan sebuah cahaya. Nah, cahaya artinya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Nah, begitu Bapak. Terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa sila pertama ini yang simbolnya bintang artinya melambangkan cahaya. Itu anak-anak. Nah, terus yang sila kedua, ada yang mau maju juga? Yuk, silahkan kamu
Haris maju. Baik Bapak. Nah, jadi Bapak, sila yang kedua ini bunyinya kemanusiaan adil dan beradab. Simbolnya rantai, yaitu rantai-rantai yang berbentuk segi empat ini bermakna bahwa bangsa Indonesia itu saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Betul sekali, Haris. Nah, jadi di sila kedua itu manusia itu berkaitan erat, begitu, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya sila ketiga, Bapak saja yang akan melanjutkannya. Ya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya yaitu pohon beringin. Nah, makna dari sila ketiga ini, semua rakyat Indonesia itu artinya bersatu padu atau keragaman dari suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, jadi bangsa Indonesia tuh satu kesatuan. Begitu anak-anak. Selanjutnya sila keempat, ada yang mau maju? Silahkan Dani maju. Baik Bapak, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini artinya sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Betul sekali. Di sila keempat ini dicontohkan bagaimana sesama manusia itu jika memiliki masalah itu harus diselesaikan dengan musyawarah, dengan kepala dingin. Jadi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan sebagainya. Kemudian sila yang kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas yang merupakan simbol pangan dan sandang. Jadi artinya syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Nah, begitu anak-anak. Baik, apa dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka Bapak akan melanjutkan ke bagian pengamalan Pancasila ke dalam kehidupan. Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari kalian apa ada yang tahu bagaimana contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama ini? Baik, Bapak. Saya Trio akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Nah, jadi contohnya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Kemudian mendukung seseorang merayakan hari besar keagamaannya. Begitu Bapak. Baik, terima kasih kepada Trio yang sudah menjawab. Nah, betul anak-anak. Jadi Bapak tambahkan lagi ya, ada juga seperti tidak menistakan agama seseorang, seperti membakar rumah ibadah dan menghina ajarannya. Nah, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, begitu anak-anak. Terus pengamalan sila yang kedua, apa dari kalian ada yang tahu bagaimana pengamalan sila yang kedua ini di dalam kehidupan sehari-hari? Bapak tunjuk saja ya. Silahkan Rini, kamu jawab. Baik Bapak, pengamalan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari mengakui dan memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Terus tidak semena-mena memperlakukan orang lain karena sadar tiap orang punya hak asasi manusia. Yang ketiga, tenggang rasa dan membantu teman yang mengalami kesusahan. Nah, itu Bapak. Terima kasih Rini. Bapak tambahin sedikit ya. Jadi ada juga seperti melakukan kegiatan kemanusiaan, contohnya korban bencana alam, anak-anak di panti asuhan, orang sakit dan yang mengalami kesulitan hidup lainnya, dan berlaku adil terhadap setiap orang. Nah, begitu. Terus selanjutnya pengamalan sila ketiga. Selanjutkan ya anak-anak,
Bapak tunjuk saja. Abdul, silahkan jawab. Baik Bapak. Sila ketiga ini berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, menghargai produk-produk dalam negeri agar dapat mendukung perekonomian dalam negeri, terus mengembangkan diri agar dapat memegahkan negeri lewat prestasi. Nah, begitu Bapak. Terima kasih Abdul. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Abdul tadi, bahwa menggunakan bahasa Indonesia itu termasuk Persatuan Indonesia, dan kemudian menghargai produk-produk dalam negeri, kemudian mengembangkan diri agar membanggakan negeri lewat prestasi. Nah, dan juga seperti mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu suku, ras, agama, dan kebudayaan. Kemudian merangkul dan mau berteman dengan minoritas atau yang berbeda suku, ras, agama, dan kebudayaan. Dan juga rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara. Nah, itulah anak-anak. Terus selanjutnya pengamalan sila keempat. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbolnya pun yaitu kepala banteng. Contoh perilaku sila keempat ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya anak-anak, pertama mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dalam bermusyawarah dan bertindak. Yang ketiga, mengikuti pemilihan umum dan mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Terus yang kelima, tidak memaksakan keinginan atau pandangan pribadi pada orang lain, dan juga menerima dan melaksanakan dengan lapang dada apapun keputusannya atau hasil musyawarah yang diperoleh dengan ahli sekalipun. Yang ketujuh, mengawasi dan memberi saran atas jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu. Yang terakhir, sila kelima. Baik, apa dari kalian ada yang ingin menjawab bagaimana pengamalan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bapak Andi. Baik, silahkan Andi. Nah, sila kelima itu Bapak bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana melambangkan padi dan kapas. Nah, contoh penerapan sila kelima ini di sekolah yaitu yang pertama, menjunjung semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Yang ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain seperti merusak fasilitas umum, mengganggu ketenangan dan keamanan orang lain di sekitar. Yang kelima, mengikuti kerja bakti yang ditetapkan di sekolah atau di rumah. Yang keenam, membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan sesuai kemampuan kita. Nah, itulah anak-anak bagaimana pengamalan kelima sila ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa dari kalian ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Bapak izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.